Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah, pada kajian ini tema yang akan kita bahas adalah sholat malam yang jumlah rakaatnya tidak lebih dari 11. Nanti akan saya baca satu riwayat yang kita ambil dari Aisyah, istri Rasulullah. Tapi sebelum kita membahas ke sana, sebagai pembuka untuk kita ketahui bersama, sholat malam kalau di bulan-bulan Ramadan disebut dengan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, sedangkan di bulan selain Ramadan biasa disebut dengan sholat tahajud. Nah, di mana sholat malam itu termasuk sholat sunat dan bukan sholat wajib. Sebagaimana sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, "Madza faradallahu alayya minas sholati?" Sholat apa yang Allah wajibkan atasku? Lantas Nabi menjawab, "As-shalawatul khamsu." Sholat 5 waktu. Illa anta tawwa'a syai'an, kecuali jika engkau akan mengerjakan yang sunat. Jadi sholat tahajud adalah sholat sunat, sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih adalah sholat sunat. Jadi yang perlu kita pahami dulu supaya kita tidak pecah pemikiran kita. Sunat itu sebagaimana yang kita ketahui bersama, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa. Sehingga ya baik-baik saja gitu. Sehingga kita tidak perlu bersikeras untuk mempertahankan sunat ini lebih utama daripada yang wajib. Nah, sekalipun Rasulullah sangat menekankan supaya sholat malam itu bisa dikerjakan. Jadi sholat sunat setelah sholat wajib itu yang afdol atau yang lebih utama adalah sholat malam atau sholat tahajud. Dan nanti akan kita bahas di sini. Berikutnya kita akan membahas sholat malam Rasulullah sesuai yang diceritakan oleh Aisyah. Nah, kalau saya baca di kitab yang saya bawa ini, namanya Bulughul Maram, saya mendapatkan sebuah riwayat dari Aisyah yang berbunyi, wa an Aisyah talan saking Aisyah radhiya muga-muga ridani sapa Allah anha saking Aisyah qalat terus ngendika sapa Aisyah, makana ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora ana iku yazidu nambahi sapa Rasulullah fi Ramadhana ing dalam sasi Ramadan, wala fi ghairihi lan ora nambahi sapa Rasulullah ing dalam sakliyane sasi Ramadan, ala ihda asyrata rakatan ing atase 11 rakaat. Nah, menurut cerita dari Aisyah bahwa Rasulullah itu sholat malamnya baik di bulan Ramadan yang sering kita sebut dengan tarawih itu, ataupun di selain bulan Ramadan yang kita sebut dengan tahajud itu, jumlahnya 11 rakaat. Ini kalimat langsung dari Aisyah. Nah, di riwayat yang lain Aisyah pun juga menyampaikan, kana Rasulullah fima baina ayafruha sholat al-isya ila fajri. Jadi Rasulullah itu kalau sholat di antara sholat isya dan sholat fajar, ihda asyata rakatan, 11 rakaat. Ketika ditanya berapa jumlah rakaatnya, jawab Aisyah, ya 11. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan, di selain bulan Ramadan.
baik itu tahajud ataupun sholat tarawih. Nah, uniknya ketika Aisyah memberikan jawaban jumlahnya juga menjelaskan tentang tata caranya. Nah, kalau kita baca di kitab ini 11 rakaat yang disampaikan oleh Rasulullah untuk di bulan Ramadan ini, Aisyah memberikan penjelasan yusolli arba'an, yusolli sholat sapa Rasulullah arba'an yang 4 rakaat, falatas al mongko aja takon sira an husnihinna saking bagusnya 4 rakaat, wa tulihinna lan suwene 4 rakaat. Jadi Rasulullah sholat 4 rakaat, jangan kamu tanyakan bagusnya dan lamanya. 4 rakaat sudah 4. Summa yusolli arba'an, summa yusolli mongko nuli sholat sapa Rasulullah arba'an yang 4 rakaat, falatas al mongko aja takon sira an husnihinna saking bagusnya 4 rakaat, wa tulihinna lan suwene 4 rakaat. Kemudian Rasulullah sholat 4 rakaat lagi, jangan kamu tanyakan bagusnya dan lamanya. Summa yusolli salasan, kemudian sholat 3 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, jadi genap 11 rakaat. Itulah jawaban Aisyah ketika ada sahabat yang bertanya, Abu Salamah yang bertanya, kaifa kanat sholatu Rasulullah fi Ramadan. Kemudian inilah jawaban Aisyah. Sehingga ketika para jamaah tarawih itu melaksanakan sholatnya sebanyak 11 rakaat dengan cara 4-4-3, lah inilah jawabannya sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah. Qalat, us ngendika sapa Aisyah to Aisyah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu ana to sare panjenengan qabla an tuti rasa durunge yen witir panjenengan. Ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum kau witir? Jadi sebelum witir itu Rasulullah terdiam lama gitu. Rasulullah menjawab, Rasulullah ngendika ya, ya Aisyah tuh Aisyah, inna ainaya sak temene mripat loro ingsun, sesungguhnya 2 mata saya tanamane turu karone tidur, walayana mulan ora turu dan tidak tidur opo qalbi ati ingsun. Mata saya memang terpejam tapi hati saya tidak tidur. Nah, ini perbuatan Rasulullah yang diceritakan oleh Aisyah tentang qiyamul Ramadan atau sholat tarawih yang sering kita istilah qiyamul Ramadan hanya pada Rasulullah, pada zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah itu kemudian muncul tarawih. Nah, di mana penggunaan kata tarawih itu sebagaimana sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadannya Rasulullah yang bagus, yang lama, kemudian ada istirahatnya. Nah, karena banyak istirahatnya itulah yang disebut dengan tarawih. Nah, sehingga orang yang melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat dengan cara 4-4-3, ya ini sudah mantap karena Aisyah menjelaskannya begitu. Dan mungkin akan banyak pendapat-pendapat yang lain, apakah 11 rakaat itu 4-4-3, atau mungkin ada yang menyampaikan 11 rakaat itu yang dimaksud Aisyah 4 itu ya 2-2, 4 rakaat lagi ya 2-2, kemudian 3. Nah, kalau kita baca riwayat-riwayat dari Aisyah yang lebih banyak lagi, kita akan menemukan keberagaman cara Rasulullah dalam mengerjakan sholat malam. Bahkan Rasulullah pernah sholat malam 8 rakaat 1 kali tahiyat. Maka ketika Aisyah mengatakan Rasulullah mengerjakan qiyamul Ramadan 4 rakaat, kita manai 1 tahiyat, itu tidak salah juga. Dan semakin mantap kita melaksanakannya. Meskipun secara umum gitu, sholatul laili masna-masna, sholat malam itu 2-2. Tapi karena Aisyah mengatakannya arba'an 4 rakaat,
dikuatkan lagi dengan kalimat fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Ada kata-kata hinna, dhamirnya hinna. Hinna itu jamak, lebih dari 3. Semestinya kalau seandainya yang dimaksud itu 2, maka kalimat dari Aisyah bukan an husnihinna, melainkan an husnihima, dan juga tidak watulihinna, melainkan watulihima. Itu secara bahasa demikian. Maka tidak perlu ragu lagi, dan kita mantap saja Rasulullah mengerjakan qiyamul Ramadannya demikian melalui cerita Aisyah, kemudian kita mengikutinya, dan inilah ittiba Rasulullah. Nah, dengan berbagai macam perbedaan, keragaman yang sudah banyak terjadi di mana-mana, tidak perlu kita peruncing. Sekali lagi, tidak perlu kita peruncing, karena hal yang paling penting untuk kita cermati bersama, qiyamul Ramadan ataupun sholat tarawih itu adalah sholat sunat. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Justru akan menjadi permasalahan dan akan mengganggu keimanan kita jika kita mempermasalahkan permasalahan jumlah rakaat sampai kepada putusnya persaudaraan hanya gara-gara perbedaan cara melaksanakan qiyamul Ramadan. Untuk itu, ketika kita sudah mantap dengan pelajaran kita, Aisyah menjelaskannya demikian, kemudian kita melaksanakannya seperti yang diceritakan oleh Aisyah, maka kita mendapatkan petunjuk lagi dari Rasulullah. Ketika ada sahabat yang meminta, saking senangnya dia dengan sholat-sholat sunat itu, dia pengen satu malam itu dia tidak mau tidur, tapi mau melaksanakan ibadah sampai tidak akan tidur. Lau nafaltana qiyama hadhihi lailati. Rasul, sunatkan kami malam hari ini untuk melaksanakan ibadah semalam suntuk. Tapi Rasulullah menjawab, inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa khusibalahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya orang apabila dia sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan bersama imam sampai selesai, dia telah dihitung beribadah semalam suntuk. Itulah kehebatan qiyamul Ramadan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa qiyamul Ramadan itu ya jamaah gitu. Jamaah. Kalau masalah waktu sudah bisa kita pahami bersama, karena Rasulullah mengatakan baina ayyafruha salat al-isya ilal fajr. Jadi salat malam itu antara salat isya dan salat fajar, maka salat malam itu atau salat tarawih atau salat tahajud itu bisa dikerjakan asal sudah salat isya sampai batasnya menjelang fajar. Maka seperti yang sudah biasa kita kerjakan di masjid-masjid kita, salat tarawih dilaksanakan setelah ba'da isya, itu sudah cukup, dan itulah salat tahajud. Kalau seandainya kita ingin lebih afdol lagi, bisa saja kita tarawihnya berjamaah di sepertiga malam yang akhir menjelang sahur. Nah, kalau seandainya kita akan menjelang sahur, dikhawatirkan orang-orang yang tidak terbiasa sholat malam itu akan sulit untuk dibangunkan. Bisa kita pahami, dibangunkan untuk makan sahur saja susah, apalagi dibangunkan untuk sholat tarawih. Di mana Rasulullah di bulan Ramadan ini sangat menekankan supaya dihidup-hidupkan. Nah, termasuk salah satunya adalah qiyamul Ramadan. Nah, karena qiyamul Ramadan itu bisa dilaksanakan asal sudah sholat isya, maka untuk menghidupkan qiyamul Ramadan dengan tarawih itu dilaksanakan ba'da isya saja. Akan lebih meriah dan lebih banyak orang yang ikut dibandingkan jika kita mencari afdol waktu sholat tarawihnya menjelang sahur, tapi justru yang ikut hanya sedikit.
Maka menjadi penting bagi kita mengikuti sejak Rasulullah, menghidup-hidupkan bulan Ramadan, puasa di siang harinya, qiyamul Ramadan atau tarawih di malam harinya. Yang perlu diingat adalah dasarnya iman dan wahtisaban. Dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah semata, tidak ada yang lain. Nah, jika sudah demikian, qiyamul Ramadannya beres, dasarnya iman wahtisaban, qiyamul Ramadannya beres, dasarnya iman wahtisaban, kharaja min dunubihi, keluar dosa-dosanya kayomin waladatu umuhu, bayi yang baru dilahirkan, lepas semua dosa kita. Maka kalau kita sudah lepas dosa-dosanya, jangan sampai kita memperburuk permasalahan lagi hanya dengan mengungkit-ungkit masalah perbedaan rakaat tarawihnya, caranya, yang justru akan mengganggu kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Tidak perlu kita terganggu kerukunan dan keharmonisan bermasyarakat. Cukup kita belajar, ngaji, yakin, mantap dengan yang kita pelajari, sesuai dengan yang dituntut oleh Rasulullah, ikuti itu saja. Saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.